sekarang kita bahas mengenai cons-nya atau kerugiannya, minusnya masing-masing. Oke, yang pertama cons atau kekurangan menyimpan di exchange. Satu, otomatis yang paling sering terjadi adalah hack. Jadi kalau misalnya exchange-nya kena hack, tentu otomatis uang kalian akan terkena juga. Tapi kalau saya melihat dalam ekosistem kripto di Indonesia, berarti itu membutuhkan hack beberapa ya, seperti kustodiannya harus dihack, clearingnya harus dihack, exchange-nya harus dihack, yang sangat sulit terjadi. Dan kalau yang terjadi sebelumnya itu karena belum ada kustodian dan clearing kalau pernah terjadi di Indonesia. Tapi untuk saat ini saya rasa ini cukup sulit dilakukan. Tapi ketika dilakukan di exchange yang tidak punya izin ataupun yang belum beregulasi ataupun mereka tidak punya lembaga pengawas, ini sangat besar kemungkinan terkena hack. Walaupun di Indonesia sendiri juga tidak menutup kemungkinan 100% aman ya, kemungkinan hack ini selalu pasti ada terjadi. Jadi salah satu resiko cons yang menyimpan di exchange adalah hack. Kemudian yang kedua, cons menyimpan di exchange adalah kemampuan exchange untuk memblokir. Nah, karena sifatnya centralized exchange, apabila tentu otomatis ada permintaan dari aparat penegak hukum ataupun berbagai macam instansi lainnya seperti PPATK dan lain sebagainya, maka exchange yang beregulasi otomatis harus mematuhi perintah ini sehingga otomatis akun tersebut harus diblokir sehingga asetnya juga harus diblokir. Tapi saya yakin guys, selama kalian tidak melakukan tindak pidana, ini bukan sesuatu yang diberikan. Cuma kemungkinan ini selalu pasti bisa terjadi. Kunci yang ketiga apa? Otomatis ketika misalnya maintenance, biasanya kan ada beberapa exchange yang melakukan maintenance, entah itu 2 jam, 3 jam, ataupun beberapa jam lainnya. Selama proses maintenance, otomatis kalian tidak bisa mengakses akses kalian. Ini berbeda dengan self custody yang kalian bisa akses kapanpun kalau kalian mau, karena itu bukan centralized exchange.